Apa tuh? Blok M kita belanja mendingan. Blok M belanja aja gitu. Iya. Tapi masih belum dong ya kita. Sama Bu, saya juga. Di itu aja apa dijelasin aja, nanti aku akan pancing ke arah situ, dirimu jelasin ya kalau misalnya itu. Iya sekilas aja sekilas. Sudah, coba lihat Chris ke bawahin Chris. Oh masih coret tanggul. Iya masih tulisan tanganmu kayak gitu. Oke. Badan ini air. Iya boleh. Dicabut karena kita nggak di endorse. Masa kasih stiker nih. Iya. Harusnya ya. Besok bikin ya orang Markom. Stiker Stella Maris. Mineral water. Join. Dibagi Chris ke WA Chris. Kan punya gue ini nggak dicari. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stella TV. Jadi udah beli Bitcoin belum? Aku belum. Belum sempet. Itunya itu diatur aja ini mikrofonnya mau setinggi apa. Okay. Ya, bisa di itu biar ngomongnya lebih enak. Mau digeser kemana apa gimana mau duduknya. Jadi lepas masker? Pakai masker aja. Pakai masker. Lebih aman. Ya. Ya. Thank you. Siap. Thank you. Ya. Saya harus bawel kan hari ini? Bawel ya, harus bawel ya. Harus bawel ya. Ini frame-nya sampai mana? Sampai sini? Frame-nya, Chris, frame-nya coba ditampilin. Frame kita yang di sini. Oh, yang ini, oke. Berarti AC-nya boleh dikecilin kayak? Iya dingin banget ya, makanya gue pakai jaket.
kecilin aja yang di sini. Ini berapa? 19. 20 lah, 22 kalau nggak, 22, 23 lah. 23 lah, 23. Kalau nggak lu sorot ke atas. Itunya tuh. Ya, jangan sih di ke atasin terus lu stay gitu, jadi dia nggak turun. Soalnya kena muka langsung sih. Takut bel spasi gue. Ke atasin aja, biar dia ke atas. Ya, si Jo yang kena ini. Hah? Ntar gue bel pasi, ntar nggak bisa gerakin saya. Naikin lagi, bisa nggak? Nah, terus. Dah, lagi ke atas lagi bisa nggak? Ya turun lagi, berarti segitu tadi masih kena ya. Kalau ke bawah banget, oh iya, mau ke atas ya. Nah. Chris, yang paling banyak yang itu yang acara apa itu? E-sport ya? Oh iya, e-sport juga lagi naik daun kan? Apa? E-sport yang gamers gitu. Kan kita mau bikin juga di BSD. Stella Maris ini kan GS, ada BSD. BSD itu kalau nggak salah pertama kali Stella Maris buka tuh di BSD. Ini yang malah cabang, tapi ini di sini jadi headquarternya. HQ-nya di sini. Jadi di sana tuh kayak sekolah doang. Manajemennya semua lari ke sini. Kecuali di sana TU paling gitu-gitulah. Tapi di sini ada akademi juga. Ada di belakang gitu kan. Kita dari TK sampai SMA. Gitu. Terus yang viewersnya tuh banyak kan siapa? Kita sih share ke leads kita kemana aja ya, Chris? Ya, ke murid, ke OTM, bisa gitu sih kita share. Nice. Berarti tiap minggu ya ada podcast ya? Tiap minggu ada. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang. Mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi. Nanti pertanyaannya ini aja, ikutin flow aja paling. Iya, sesuai dengan yang ini aja ya, kayak di sini apa gimana? Itu kan pertanyaan cuma satu tuh, nanti paling ini aja, kayak go with the flow, kira-kira apa yang inilah sesuai dengan pasar itu aja, biar lebih nyantai. Biar lebih nyantai ya. Oke, siap. Iya. Iya. Kalau banyak pertanyaan kaku ya. Iya benar. Jadi nanti ada kayak break gitu atau lanjut terus ya? Lanjut terus ya, nggak ada break kan? Iya, belum dapat sponsor soalnya ya, jadi nggak ada break. Ada yang sponsor? Ini nggak ditampilin? Ini kayaknya masih deh, terakhir tuh ngejeblok gitu kayak tiba-tiba mati, gelap gitu, nggak mau hidup lagi. Jadi pajangan ini jadinya. Oke. Itunya pas syuting nggak aneh ya, ini kosongan. Iya gelap. Itu jadi nggak dimasukin itu green screen apa? Yang kemarin si Danu tulis tuh, ini TV loh gitu. Lo mau jadiin apa itu di situ? Tapi jangan sih, kita kalau kita begini kealingan. Iya, ketimpa. Gambar. Kalau ini yang nggak ada nggak bisa ya? Maksudnya agak aneh nggak kalau misalnya nggak ada? Kosong ya? TV tapi kosong. Gimana ini ya? Kemana? Impromptu nih.
Agak maju. Oh, ada TV ya. Agak maju. Kita miring aja kali ya gini ya. Kita duduknya mau sini. Kalingan ini enggak? Segini cukup. Mau kemana? Kemana? Kiri kanan? Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang. Chris, ini jadi monitor aja ya? Menarik setiap minggu. Ya. Gue lihat itu dari sini aja pertanyaan. Informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Dramatis Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Skema TV. Ini dari rumah. Ya. Dari rumah langsung sini. Biasa satu podcast berapa lama? Apanya acaranya? Iya. 1 jam. 1 jam. Jadi nanti pertanyaan dan lain-lain itu sekitar ya paling lama 50 sampai 40 menit lah ya kita bincang-bincang gini. Kamu jelasin, nanti aku tanya-tanya gitu kan.
Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talk hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Oke, selamat sore para Stella Marian dan juga teman-teman dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Stema Podcast yang hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang saat ini sedang hype diperbincangkan oleh orang-orang banyak ya. Yang pastinya hari ini saya Jonathan Jo yang akan memimpin acara ini sampai dengan selesai. Jadi pastikan teman-teman semua yang mengikuti acara ini untuk tetap stay di Zoom kalian dan kalau bisa aktifkan video kalian teman-teman. Jadi video dalam on cam, dalam kondisi on cam. Jadi teman-teman bisa bisa berekspresi atau apa ya Pak ya. Nanti kita bisa tahu ekspresinya gimana gitu ketika kita sedang menjelaskan. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti kan ada sesi Q&A gitu ya dari acara ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih tuh jadi miliarder dengan NFT. NFT. Jadi bahasan hari ini adalah NFT, non fungible token ya, Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai NFT yang sekarang itu kayaknya lagi hype banget gitu kan. Kayak setiap orang ngomongin NFT gitu kan katanya. Ada orang yang sampai katanya jual foto-foto pribadinya itu bisa jadi miliarder. Wow, amazing ya. Jadi kita benar-benar kita harus open minded nih dari acara ini. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi pengen tahu tentang NFT itu seperti apa, terus gimana sih caranya untuk join jadi bagian dalam NFT itu sendiri ya, gitu kan. Nah, kita hari ini juga akan kita sudah kedatangan, bukan akan lagi, sudah kedatangan bintang tamu kita nih dari Pak Heri. Pak Heri ini adalah pakar di bidang NFT ya Pak ya, non fungible token ini. Jadi beliau nanti akan menjelaskan mengenai NFT nih, seputar NFT nih. Jadi apa itu NFT, bagaimana cara bergabungnya, bagaimana cara menjalankan NFT ini, dan yang pastinya beliau sudah hatam dibandingkan kita yang masih awam ya Pak. Oke, saya panggil Bapak atau panggil Koko atau berkakak nih? Panggil Hari aja. Panggil Hari aja ya, biar kita seumuran ya, gitu ya. Seumuran kok ya. Walaupun di KTP mungkin bisa lebih tua saya gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita panggil nama aja ya, Hari ya. Hari ya. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai NFT. Mungkin teman-teman tahu nih, ada yang pernah dengar gitu ya dengan kata cryptocurrency dan NFT. Nah, itu kan kayaknya kita tuh masih kayak merasa asing gitu ya Pak ya. Dengan hal-hal baru seperti itu. Kalau misalnya kayak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan Shiba Inu itu mungkin pasti pernah dengar ya teman-teman semua ya. Nah, NFT juga sedikit banyak memang pernah terdengar sih di berita gitu kan. Udah banyak cerita-cerita yang mengangkat mengenai hal itu ya. Khususnya kayak satu laki-laki tertampan di NFT ya. Yang fotonya ada malang melintang di dunia NFT. Mungkin yang sudah join NFT ya Pak ya, sudah tahu ya. Siapa itu yang namanya Gozali Everyday. Jadi dia itu adalah orang yang sangat menurut saya sangat beruntung sekali ya Pak ya. Dia bisa jual foto-foto pribadi dia dengan harga yang fantastis ya gitu ya. Jadi ada yang bikin artikel bahwa katanya dia menjadi seorang miliarder dari NFT.
Pasti penasaran kan? Penasaran nggak? Kalau saya sih terus terang saya penasaran gitu kan. Makanya kita mau bahas, kita mau bedah hari ini juga. Pokoknya semua yang menyangkut tentang NFT akan kita bahas di sini, gitu ya. Pasti sudah penasaran. Oke, tapi tenang, jangan kemana-mana dulu. Jadi seputar pertanyaan itu akan dijawab hari ini juga oleh pakarnya ya, pasti ya, dengan Heri ini. Jadi nanti teman-teman kita juga ada sesi Q&A nanti di menit keberapa nanti akan saya ajak teman-teman untuk memulai, kita bisa sama-sama Q&A, question and answer. Nanti di situ teman-teman boleh bertanya sebanyak-banyaknya mengenai NFT ya. Jadi yang memang baru mau mulai untuk saya mau join nih, mau nyoba join nih ikut NFT gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga nanti nggak bingung gitu. Jadi nanti teman-teman juga udah tahu arahnya mau kemana nih NFT-nya gitu kan. Nah, nanti bisa dipertanyakan di sesi Q&A ya. Dan juga jangan sedih teman-teman, karena di acara Q&A nanti akan ada giveaway, pastinya menarik. Giveaway-nya apa nanti akan saya jelaskan di tengah acara. Jadi tetap stay tune terus di Zoom teman-teman, jangan kemana-mana. Kalau bisa jangan ke toiletnya nanti aja deh, selesai acara deh. Tahan dulu deh gitu. Jangan sampai kelewatan sedikit aja momen yang ada di Zoom ini, karena nanti kalau kelewatan satu momen, ya tadi gue nggak dapet tuh info yang itu gitu kan, kayak ada ketinggalan gitu kan, sayang banget kan teman-teman kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan kenalkan, ini namanya Kak Heri Wirawan. Beliau adalah CEO founder dari Alpha 9 Crypto Club. Jadi yang pasti beliau ini sudah yang tadi saya bilang sudah hatam di dunia NFT ini ya, dan akan berbagi tentang pengalamannya pada teman-teman semua yang baru mau join ataupun yang ingin tahu ya, baru yang mau ingin tahu aja juga kita udah kita sudah fasilitasi supaya mereka bisa ngerti ya gitu ya. Oke, nah nanti untuk teman-teman yang mau bertanya di sesi Q&A, nanti teman-teman bisa bertanya, boleh banget bertanya dan harus bertanya gitu kan, dengan cara mengetikkan dengan format, ada formatnya nih jadinya nih. Formatnya itu adalah nama, garis miring, nomor telepon teman-teman yang aktif ya pastinya ya, nomor telepon sama ID Instagram, baru diikuti dengan pertanyaan teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, caranya adalah dengan cara diketik formatnya yaitu nama, nomor telepon teman-teman, garis miring ID Instagram teman-teman ya, baru di belakangnya pertanyaan teman-teman. Oke, langsung aja saya mau mengenalkan nih Pak Hari. Boleh mengenalkan diri dulu nih Hari, tentang seorang CEO founder dari Alpha 9 Crypto Club ini. Boleh silakan. Oke, thank you Jo. Thank you juga udah ngundang ke podcast ini, luar biasa banget. Jadi nama gue Hari, jadi gue CEO ataupun co-founder dari Alpha 9 Crypto Club. Nah, sebenarnya mungkin gue cerita kali ya, kenapa klub ini gue bangun gitu. Ya, nah, jadi dan awalnya kenapa gue bisa terjun nih di dunia kripto gitu. So first time gue join di kripto itu karena ada temen gue nih yang ngajakin gitu. Nah, ada temen gue yang ngajakin di akhir tahun 2010. 2020. Ya, Oktober 2020. Dan pasar itu kriptonya tuh lagi bagus-bagus gitu. Dan mungkin banyak orang yang join kripto pas saat itu juga taruh apapun akan naik gitu. Ya. Jadi skemanya line curving line-nya itu adalah taruh apapun naik. Jadi dapat duit berapapun gue pasti masukin ke kripto karena pasti naik gitu loh. Bahkan gue main future itu adalah sejenis judi lah ya, karena kita bisa kali berapa gitu dari uang yang kita mainkan gitu, bisa kali 100, pinjam dana istilahnya gitu. So dan terjadilah crash. Jadi terjadi crash di sana, minus sampai almost 80% dari portfolio gue. Dan di sana itu baru gue bener-bener down. Habis itu ibaratnya itu portfolio yang gue bangun susah-susah hilang dalam waktu less than 1 week gitu. Jadi di sana benar-benar parah banget. Habis itu, nah dari sana baru belajar cryptocurrency itu apa sih gitu. Habis itu blockchain itu apa sih? Karena kalau nggak kayak gitu, nggak tahu apa landasannya gue investasi di cryptocurrency. Gitu. Nah dari sana akhirnya gue belajar, oh ternyata cryptocurrency ini luas banget dan banyak banget yang bisa dipelajarin gitu. So
gue join community, gue belajar dari YouTube, gue belajar dari Twitter dan segala macam, banyak banget yang gue belajar, dan akhirnya setelah itu gue baru bisa maksimalkan investasi yang ada di cryptocurrency ini. Oh gitu. Dan disinilah that's why kita gak mau nih semua orang itu mengalami hal yang sama, karena orang-orang yang gagal di cryptocurrency itu mungkin yang informasi yang dia tahu ataupun majority orang ya, karena sekitaran gue juga gitu. Jadi banyak orang yang investasi di cryptocurrency taunya cuma jual beli koin nih Jo, gitu. Jadi padahal banyak banget yang bisa kita banyak banget yang bisa kita explore di dalam gitu. Contoh misalnya ada initial coin offering ataupun launchpad ataupun decentralized finance, NFT, mining gitu, banyak banget yang bisa kita dapat cuan lah istilahnya dari dalam. That's why kita benar-benar fokus untuk deliver itu. Kita mau bikin karena setelah kita lihat yang kurang dari informasi tentang cryptocurrency itu adalah informasi yang legit dan community yang healthy gitu. Nah, that's why Alpha 9 ini kita buat tujuannya adalah untuk istilahnya itu kasih informasi yang legit ya kan, dan juga build community yang healthy. That's why ya itu historinya kenapa kita bangun Alpha 9. Alpha 9 itu ya. Iya. Berdirinya karena dari pengalaman yang tadi diceritain itu ya. Iya, benar-benar. Oke. Kalau cryptocurrency itu apa sih kaitannya sama NFT itu, kalau boleh dijelaskan? Oke, jadi cryptocurrency itu adalah digital currency. Digital currency yang memakai teknologi namanya blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi. Jadi teknologi yang sampai saat ini terbukti sangat secure, ya, top secure. Gak pernah ada yang berhasil untuk hack gitu. Iya, contohnya kayak Bitcoin. Bitcoin udah invented lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang di open source. Open source itu artinya semua orang bisa melihat coding yang ada di dalam. Dan sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah ada yang berhasil ngehack Bitcoin ya, gitu. Bukan wallet ya, istilahnya wallet mungkin kita sering lihat lah, oh banyak orang yang wallet Bitcoinnya itu hilang gitu loh. Nah, tapi teknologinya sendiri enggak bisa di-hack ya. Wallet tuh kenapa bisa dihack, karena kelalaian kita sendiri. Ibaratnya nih, gue punya dompet sendiri gitu ya. Benar, gue kasih tau PIN gitu, ataupun PIN gue login di WiFi mana, habis itu orang bisa akses komputer gue dan tahu PIN gue gitu. Nah, itu kan otomatis memang kelalaian sendiri. Ya. Nah, jadi blockchain di sini adalah teknologi gitu, teknologi yang benar-benar secure, transparan, ya, dan blockchain ini istilahnya itu kaitannya dengan NFT. NFT itu memakai teknologi blockchain gitu. Jadi sebelum ke NFT kita mesti ngerti dulu nih kaitannya adalah NFT memakai landasan dari teknologinya blockchain. Gitu. Ya. Berarti cryptocurrency itu bisa diasumsikan sebagai mata uangnya gitu atau gimana? Betul, cryptocurrency adalah istilahnya itu apa makna dari cryptocurrency itu sendiri adalah kayak semacam mata uangnya gitu ya. Benar, digital currency. Digital currency. Benar. Dan di digital currency mungkin sebagai tambahan ya, jadi di digital currency ini ada namanya coin dan stable coin gitu. Apa jadi Jo tau lah, di sini ada namanya USD, ada namanya IDR, ya kan, dan mata uang lainnya, gitu ya. Jadi di dalam cryptocurrency ada namanya stable coin. Stable coin itu adalah koin yang setara dengan $1. Oh gitu. Jadi ada USDT, USDC gitu. Juga ya, jadi dia tuh cenderung stabil. Paling bedanya sedikit, 0,99 berapa atau 1,001 gitu. So perbedaannya tipis dan itu selalu stable, setara dengan $1 US gitu. Nah, sedangkan investasi lainnya
adalah coins, which is kayak Bitcoin, Ethereum, Solana dan lain-lainnya itu adalah coins gitu, dan itu volatile gitu. Jadi untuk tahu aja, jadi ada di sini ada perbedaan nih stablecoin dan coins gitu. Jadi digital currency itu juga dibagi jadi dua. Oh gitu. Untuk kenaikan turunnya gitu, rate-nya itu gimana kalau di dunia cryptocurrency gitu? Oke, sebenarnya untuk kenaikan harga itu sama ya dengan dunia saham lah, istilahnya gitu. So orang yang main saham itu sebenarnya punya advantage yang sangat bagus untuk main di cryptocurrency karena dari analisanya juga mirip gitu. Bedanya adalah mungkin kalau di saham itu orang lebih familiar gitu. Jadi misalnya gue investasi di saham A gitu misalnya. Oh, gue tahu nih karena perusahaan ini memang bagus. Habis itu gue percaya sama produknya gitu. Sedangkan kalau di cryptocurrency mungkin masih belum familiar. Tapi sebenarnya sama. Setiap koin itu ada apa ya istilahnya tuh, mereka itu satu perusahaan yang kasih satu solusi gitu. So basically itu mirip lah gitu dengan saham gitu. Jadi saham pada umumnya gitu ya. Benar. Jadi karakteristik kenapa saham bisa naik karena ada yang beli kan gitu. Betul. Sama di cryptocurrency juga sama. Jadi ketika ada yang beli pasti harganya akan naik gitu. Begitu juga kalau misalnya daya beli mereka turun, harganya juga jadi ikut turun rate-nya atau gimana? Atau tetap dia standar ada apa maksudnya kayak ada apa ya bilangnya, kayak ada patokan sendiri yang memang dia nggak bisa turun gitu. Kalau naik bisa, kalau turun nggak bisa, apa begitu atau bisa turun juga? Pasti bisa turun. Kalau nggak semua orang, kalau nggak portfolio gue nggak minus 80% coba. Iya benar juga sih. Ya, jadi kalau ada misalnya, kalau sekarang kan kripto itu masih istilahnya masih early lah ya. Jadi masih banyak digerakkan oleh news gitu. Jadi kalau masih digerakkan oleh news misalnya politik kayak sekarang kan lagi ada konflik dunia yang which is ada perang dunia gitu. Dan itu akan pasti berpengaruh ke dalam harga kriptonya gitu. Kalau saat ini gimana tuh rate-nya untuk cryptocurrency? Di bulan-bulan Februari inilah, Februari 2022 ini ya. Ya, sebenarnya untuk cryptocurrency ini kita lagi di masa early stage yang dimana harganya pasti volatile banget. Dan di tahun ini kita bisa lihat makin banyak negara-negara yang akan adopsi kripto. Oh gitu ya. Udah mulai tertarik ya banyak negara ya. Pasti karena untuk masuk ke dunia NFT itu ya. Iya, karena kripto itu kan sebuah teknologi ya. Blockchain is a technology gitu loh. Jadi that's why ini makin banyak government ataupun banking ini yang benar-benar tertarik dan adopsi ini gitu. Terus kalau misalnya cara kerjanya NFT sendiri untuk mendapatkan penghasilan, itu seperti apa sih biasanya kalau yang jadi NFT itu mungkin gue jelasin dulu ya NFT itu apa ya. Jadi biar ada gambaran. Iya, NFT-nya sendiri itu apa ya? Jadi NFT itu adalah non-fungible token, yang artinya non-fungible itu artinya unik. Unik itu unik gitu lah. Jadi NFT ini kan menggunakan teknologi namanya blockchain gitu ya. Jadi NFT is non-fungible token, yang artinya adalah kita proof of digital ownership gitu. Jadi kita punya aset digital dan itu bisa kita proof dengan menggunakan teknologi yang namanya blockchain gitu. Dan semua yang ada di blockchain itu transparan. Semua yang ada di blockchain itu bisa kelihatan gitu. Jadi kelihatan nih, misalnya gue punya NFT itu gue belinya kapan, habis itu harganya berapa, itu harga kelihatan. beli awalnya juga ada di situ ya. Ya, kelihatan banget gitu. Ya. Jadi NFT sendiri ya itu aset digital yang bisa kita proof ownership kita. Nah, mungkin kalau pertanyaan tadi gimana cara cuan di NFT gitu ya? Caranya gitu. Pertama ya kita mesti tahu dulu nih NFT itu apa ya. Habis itu kedua kita belajar blockchain-nya dulu. Jadi kenapa NFT itu mesti di blockchain? Ya kan? Jadi blockchain itu kan tadi beberapa sifat yang gua sebutin barusan itu transparan, terus decentralized, terus dan juga NFT ini solve satu problem yang sangat unik ya, which is kalau sekarang mungkin kita bisa lihat ada brand fashion keluarin tas gitu misalnya. Nah mungkin kita bisa lihat
ada versi KW-nya nih gitu Oh, misalnya. gitu. Ya kan, dan itu kita susah proof-nya kan Oh, gitu. gitu. Apakah ini asli atau enggak nih Originalnya gitu. apa enggak gitu ya. Betul. Gitu. Sedangkan di NFT itu sangat bisa dan sangat gampang untuk di-trace gitu. Dan itu kan tertera di dalam NFT-nya sendiri. Jadi di dalam art-nya, di dalam gambar NFT-nya itu ada codingnya gitu loh. Jadi coding di dalam blockchain-nya. Jadi kita bisa ngecek dengan gampang gitu. Apakah ini original atau enggak? Gitu, Jo. Kalau dia pakai punya orang juga nggak bisa, tetap ke-detect ya itu ya. Ke-detect. Bahkan sekarang Twitter aja itu dia udah ada keluarin satu fitur yang bisa ngedetect apakah kita punya NFT itu atau enggak. Sekarang kan lagi ngetren ya. Iya, banyak sih orang pakai avatar-avatar gitu ya di Twitter. Betul. Itu ya. Orang di profile picture Instagram lah atau di Twitter gitu itu kan taruhnya NFT gitu lah. Nah, Twitter tuh ngeluarin nih untuk ngecek apakah NFT itu punya asli punya dia enggak? Iya, gitu benar. Gitu. Dan itu kalau misalnya asli itu nanti bentuknya heksagonal. Heksagonal. Nah, kalau sekarang kan bulat nih. Ya. Iya, sekarang bulat nih. Gitu. Kalau yang itu bentuknya heksagonal itu artinya udah di verified. Oh, udah verified gitu ya. Gitu. Iya. Menurut kamu nih Her, kira-kira masa depan NFT itu kayak apa sih ke depannya gitu misalnya? Ya jangka waktunya nggak usah jauh-jauh deh, kayak berapa bulan ke depan misalnya. Wah, NFT itu cukup menjanjikan atau gimana gitu, coba dari menurut pandangan Heri gimana? Oke, jadi NFT itu sebenarnya masih panjang banget ya perjalanannya tuh. Jadi kalau yang kita lihat sekarang itu masih small part gitu, masih sangat-sangat kecil lah. Awal mula kayak kita ya. Gitu. Iya benar. Jadi yang kita lihat sekarang kan banyak gambar-gambar gitu kan, gambar NFT ataupun avatar gitu. Nah, NFT itu bisa digunakan untuk apa sih sebenarnya gitu? Kan dia soft copyright ya. Ya, which is yang pertama kita bisa ngelihat yang di real world sekarang itu masih banyak yang bisa kita solve dengan NFT. Contohnya, misalnya ticketing gitu. Ticketing itu ketika kita mau ke konser, ya kan kita dan terbukti ada studi yang mengungkapkan bahwa ada 12% dari konser itu tiketingnya fraud gitu. Atau kalau kayak gitu istilah apa itu fraud? Fraud itu ya istilahnya itu palsu lah gitu. Palsu. Atau di copy atau diapain gitu. Jadi nggak asli gitu. Nah, ketika kita punya NFT atau tiket itu jadi NFT untuk tiket masuk gitu, itu sangat gampang untuk dicek gitu. Itu tinggal di connect wallet Web 3.0 udah ketahuan itu benar punya dia asli atau bukan? Asli atau enggak gitu. Purchase-nya asli atau enggak gitu. Nah, jadi itu salah satunya ticketing. Terus misalnya sekarang kita lihat di dunia asli juga itu banyak kayak let's say reward asset lah ya kita ngomongnya. Kayak ada bener banget. Dan juga banyak lagi sebenarnya. Jadi kayak misalnya identity lah gitu. Sekarang identitas kita kan pakainya let's say KTP gitu, terus paspor, terus ada akta lahir gitu. Itu sebenarnya bisa disatuin gitu. Dan juga mungkin ada orang yang gue gak tahu ya, mungkin di TV-TV gitu kita bisa lihat orang punya beberapa identitas yang beda-beda gitu. Nah, ke depan itu bisa jadi satu gitu dengan bisa detect ya dari situ ya, dari bener, NFT itu ya. Bener. Jadi kita bisa jadi NFT juga gitu loh. Jadi avatarnya juga kita di dalam situ ya. Identity-nya bahkan. Ya. Jadi kayak identitas ini bisa kita cek apakah ada yang masuk ke real atau enggak gitu. Masuk ke dalam sistem blockchain-nya atau enggak gitu loh. Dan selain dari itu juga yang kita lihat sekarang ini. Jadi NFT art lah kita ngomong. Art ya, art, music gitu. Jadi kalau misalnya art itu ya kayak satu gambar, ya satu gambar itu misalnya gambar monyet lah kita ngomong yang lagi ramai banget gitu. Nah itu juga ada alasannya nih, kenapa itu mahal gitu. Pertama misalnya itu yang punya itu siapa? Yang punya itu adalah artis-artis Hollywood.
ya kan. Nah, otomatis ketika kita beli art itu, kita ibaratnya itu udah satu kelas nih dengan kelas mereka. Ya, di gitu. jajaran NFT itu ya, di jajaran Betul. di dunia NFT-nya. Dan juga kita bisa punya network dengan mereka. Gitu. Bisa terhubung langsung gitu ya. Benar, karena komunikasi atau apa gitu bisa. Bisa karena ya? mereka tuh ada satu community. Nah, satu community yang hanya punya NFT itu yang boleh masuk. Gitu. Dan di dalam ya kita bisa bayangkan satu orang-orang yang sanggup membeli satu gambar digital seharga let's say 5 miliar rupiah gitu ya. Itu orang-orang kayak apa? Dan informasi yang ada di dalam tuh yang kayak gimana gitu. Pasti beda kelas gitu kan. Dan sangat tersaring dan pastinya sangat informasi yang sangat alfa lah, kita ngomongnya sangat awal gitu. Nah, that's why itu salah satu yang bikin sukses gitu komunitasnya. Jadi yang mahal tuh bukan dari artnya, karena art itu bisa dibuat oleh siapapun. Tapi gitu. keunikannya gitu, atau pemilik utamanya gitu ya. Benar. Jadi bikin harganya mahal. Misalnya yang punya nih seleb nih gitu kan, dijual di NFT itu bisa laku dengan harga tinggi karena dia komunitasnya iya. Dia bisa join di dalam situ ya kan. Benar. Karena orang-orang yang punya NFT itu bisa bergabung dan jadi satu tempat lah istilahnya gitu. Oke, saya ingin juga mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sedang mengikuti acara ini ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa jika ada pertanyaan ya mengenai cryptocurrency, NFT ataupun seputar dunia NFT inilah pokoknya non fungible token ini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat room kita ya dengan format yang tadi saya sudah jelaskan dan saya akan jelaskan kembali, yaitu dengan format nama _ nomor telepon _ ID Instagram dan juga diikuti dengan pertanyaan teman-teman ya. Sekali lagi saya kembali katakan dengan format nama _ nomor telepon _ ID Instagram dan _ baru pertanyaan teman-teman semua ya. Untuk 5 penanya terbaik, 5 ya teman-teman. 5 penanya terbaik kita sudah siapkan giveaway nih. Giveaway-nya pasti menarik. Kita akan berikan, kasih tahu sekarang apa nanti ya? Pokoknya hadiahnya menarik gitu. Kita ada giveaway-nya juga berbentuk saldo digital. Mungkin Bitcoin atau bukan nih? Kalau Bitcoin kayak pada ngundang teman-teman semua, ayo ikut udah Bitcoin nih gitu kan. Saldo digital dari OVO ya. Nanti untuk teman-teman yang beruntung hari ini memberikan pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan yang unik atau pertanyaan yang memang yang memang mewakili banyak orang ya tentang NFT ini, mungkin nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah saldo digital tersebut ya. Tapi yang pasti pantengin terus kita karena masih banyak lagi pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Kak Heri ini, karena mumpung ada beliau kita biar lebih tahu banyak tentang NFT dan kita juga nggak dibilang kudet ya Kak ya. Kudet lo gitu kan, nggak enak banget kan gitu kan, kurang update lo gitu kan. Oke, kita lanjut lagi nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita mau nanya lagi sama Heri, bagaimana sih cara kita untuk memulai investasi di NFT ini, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau misalnya kita pertanyaan yang perlu kita tahu tuh kita mau setelah udah tahu blockchain itu apa, karakteristiknya seperti apa, kita udah tahu nih NFT itu teknologinya kayak apa. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita mesti tahu kita mau mainnya di ekosistem apa. Jadi di sini tuh ada beberapa dunia lah ya kita ngomong, ataupun beberapa network kita ngomong. Nah, jadi kalau kita mau udah tentuin nih, saya mau mainnya di networknya Ethereum. Nah, jadi kalau misalnya network Ethereum, kita baru tentuin marketplace-nya yang mana. Karena setiap network mempunyai marketplace-nya masing-masing. Oh gitu ya. Dengan beda harga juga ya kayaknya, saya pernah lihat. Iya, benar, misalnya pasti. Itu Ethereum harganya berapa misalnya gitu ya. Terus apalagi tuh? Banyak jenis ya kalau nggak salah. Banyak jenis. Jadi kita mesti tahu nih, kita mau mainnya di network apa dulu, Jo. Nah, kalau misalnya kita mau mainnya di Ethereum, ya kita mesti sediain Ethereum. Ethereum ya. Kalau kita mau mainnya di Solana, kita mesti siapinnya Solana, gitu. Nah, Polkadot juga ada dan segala macam. Jadi kita first thing first, kita mesti tahu kita budgetnya mau berapa, kita mau mainnya di mana, gitu. Nah, untuk saat ini masih Ethereum yang paling gede.
Ethereum ya yang marketplace-nya paling gede ya. gitu. Dan marketplace untuk main di NFT itu kalau misalnya Ethereum itu namanya OpenSea ya, dan juga ada LuxRare. Itu saat ini dua yang tertinggi ya untuk marketplace NFT. Jadi marketplace itu ibaratnya kayak kita mau jual NFT nih atau mau beli NFT itu di mana sih gitu ya, di marketplace. Sama kayak marketplace di Indonesia lah. Kayak ketika kita mau searching suatu barang itu search-nya kemana gitu. Habis itu nanti belanjanya di sana. Gimana gitu lah. Oh, gitu. udah ada aplikasi-aplikasinya gitu juga sendiri atau gimana? Ada. Atau satu NFT itu? Jadi kalau misalnya OpenSea, misalnya let's say kita ngomong mau main di Ethereum nih misalnya, ya kita mesti punya saldo di situ ya maksudnya. Betul, tapi saldonya itu kita mesti tahu walletnya apa, gitu. Jadi dompetnya apa nih, gitu. Karena setiap marketplace punya dompet yang beda-beda. Beda-beda ya. Dompet yang support ke network itu apa, Oh gitu. Okay. gitu. Jadi kalau misalnya di OpenSea ataupun di Ethereum itu yang disarankan adalah pakai walletnya MetaMask. Gitu. Nah, itu nanti kita perlu masukin saldo nih, masukin saldo Ethereum ke dalam MetaMask-nya. Habis sudah tinggal buka OpenSea.io, kita tinggal belanja gitu ataupun LuxRare gitu. Bisa langsung beli di situ ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan saya nih. Kira-kira bisa nggak sih kita tuh dapat harga yang murah dari NFT tersebut dan caranya seperti apa gitu. Bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa banget ya. Jadi yang kita proses untuk suatu NFT itu sebelum ke marketplace. Marketplace itu sebenarnya udah secondary market. Secondary market itu artinya harga yang bukan harga awal gitu. Jadi sebelum bisa tangan keberapa gitu ya, tangan keberapa atau gimana? Betul, udah tangan kedua. Udah tangan kedua ya. Tangan kedua dan seterusnya gitu. Okay. Nah, jadi sebelum masuk ke secondary market itu ada namanya prosesnya minting. Jadi minting ini juga minting itu adalah proses untuk membuat satu NFT gitu. Jadi sebelum ada di marketplace ataupun di OpenSea gitu. Nah, itu harus diminting dulu gitu dari websitenya mereka gitu. Misalnya saya mau beli satu NFT gitu. Saya cek ke website mereka, habis itu mereka mintingnya kapan, udah saya ikutan mintingnya, habis itu nanti otomatis di wallet saya akan muncul gitu. Oh, saya punya NFT ini dengan harga minting, bukan harga secondary market gitu. Nah, jadi sebelum minting ini kita juga mesti tahu nih apa sih yang gimana cara dapat informasi untuk minting gitu. Nah, jadi sangat unik ya kalau di NFT itu mungkin sekarang yang pada aktif di sosial media itu ada Instagram gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya di NFT itu kita mesti tahu yang aktif itu adalah Twitter. Habis itu kita mesti cek Discord namanya. Discord tuh apa tuh? Discord tuh kayak semacam WhatsApp, Telegram gitu. Cuma bedanya ya dia lebih ke community aja. Awalnya tuh Discord tuh sebenarnya dipakai untuk gamers gitu. Tapi sekarang semua komunitas yang ada di dalam NFT itu pakainya Discord gitu. Nah, jadi kita mesti cek Discord mereka itu mereka mintingnya kapan. Habis itu mereka kegiatannya ngapain aja gitu. Dan ya kita mesti cek public mintingnya itu kapan gitu. Terus ada lagi Jo. Jadi sebelum untuk mendapatkan harga yang lebih bagus lagi gitu. Kalau kita public minting itu ibaratnya itu kita rebutan gitu, belum tentu dapat. Nah, ada satu namanya whitelist. Whitelist ini adalah VIP gitu. Jadi kita bisa dapat whitelist ini dengan cara grinding. Grinding itu berusaha untuk mempromot atau mensupport komunitinya sebelum dia public minting gitu. Jadi nanti dia kasih nih list, oke, kamu menang whitelist nih gitu. Jadi nggak usah rebutan sama orang untuk minting. Kamu bisa minting sendiri gitu. Itu ya, udah bisa ya. Gitu. Jadi ada step by step-nya. Jadi whitelist, habis itu kita bisa minting, habis itu baru ke secondary market. Ya. Nah, kalau misalnya kita nih baru mau mulai investasi di NFT ini ya, kira-kira ada tips apa sih untuk kita bisa cari tahu atau kita ngeriset project-project apa yang memang bagus gitu untuk kita taruh investasi di sana gitu. Kira-kira gimana?
Jadi pertama mesti kalau yang belum aktif di Twitter mesti aktif di Twitter karena Twitter semua udah mulai ini ya, Twitter sudah mulai banyak orang yang posting soal NFT itu betul. ya sendiri ya. Karena semua informasi itu ada di Twitter gitu dan semua informasi NFT segala macam itu startnya tuh dari Twitter. Kita mau dapat informasi first hand dong pasti ya, as fast as possible, right gitu. Jadi mereka tuh pasti postingnya di Twitter dulu, Twitter dan Discord mereka gitu. Jadi mungkin ini bagi yang kayak misalnya gua nih belum dulunya belum di NFT, mungkin gua udah gak main Twitter, gua udah gak tahu apa itu Discord gitu. Tapi mau gak mau kita harus gitu ya, karena mereka tuh informasinya semua di sana gitu. Jadi pertama ya kita mesti tahu lah itu apa sosial media yang mereka lakukan itu apa, karena kita butuh informasinya gitu. Nah dari sana kita udah tahu, habis itu kita searching nih. Oke. Jadi kayak yang tadi gue bilang, satu NFT itu bukan artnya yang bikin mahal gitu. Kita mesti lihat komunitasnya itu siapa. Ya sebenarnya ya. Siapa yang bangun NFT ini gitu. Dan roadmap-nya ataupun blueprint ke depannya itu dia mau kemana aja gitu. Apakah dia akan ke metaverse misalnya, atau dia mau bikin event apa gitu. Nah, terus yang kedua adalah utility-nya. Jadi NFT itu mesti ada utility-nya juga. Contoh ya, salah satunya tadi metaverse, kedua bisa jadi yang ada di real world gitu. Gitu. Nah, jadi dia bentuknya satu kartu gitu. Nah, jadi nanti satu kartu ini bentuknya NFT gitu dan gambar gitu. Jadi dengan NFT ini kita bisa masuk ke satu restoran tertentu ya kan, dan punya akses khusus. Habis itu nanti chefnya yang bisa langsung masakin kita. Jadi ini, kayak dia udah tahu gitu ya, maksudnya dari cuman apa NFT yang tadi itu avatar atau gimana? NFT artnya gitu. Jadi ya? Bisa langsung kelihatan gambar ini original atau enggak. Nah, kalau original lu bisa mendapatkan 1, 2, 3 hal gitu yang khusus hanya untuk NFT holdernya gitu. Jadi kita mesti cek yang pertama komunitasnya, yang kedua dari utility-nya. NFT ini buat apa? Apakah cuma buat social proof atau cuma untuk pajang doang di DP kita gitu misalnya. Nah, itu kan utility-nya kurang gitu. Nah, jadi kita mesti cek utility-nya. Yang ketiga baru art-nya gitu. Jadi art juga penting lah, namanya juga NFT itu sekarang kan salah satunya adalah art kan gitu. Iya, artnya. Gitu. So ada 3 hal itu. Tapi yang paling pertama adalah community-nya, di dalamnya timnya itu siapa aja, ya kan, dan mereka mau kemana, mau bawa komunitas ini kemana gitu. Terus yang kedua dari utility-nya gitu. Nah, utility dari NFT ini apa? Bisa dipakai untuk apa? Apakah di dalam dunia digital ataupun di dalam dunia reward gitu loh, gitu. Terus yang ketiga baru art-nya. Jadi banyak orang yang mungkin beli mungkin masih awam, ini cakep ya gambarnya, habis itu beli gitu. Sama, gue dulu ya gitu. Jadi banyak nyangkut sebenarnya gitu. Beli ini, beli, cakep ya, beli gitu. Tapi nggak dicek gitu loh. Nah, habis itu biasa lah ya, learning curve kan gitu ya, coba-coba dulu, habis itu bawa nih. That's why kita juga ada kelas NFT gitu. Betul, untuk ngajarin orang nih toolsnya apa aja, yang perlu diperhatikan, checklistnya apa aja gitu. Gitu supaya nggak melakukan kesalahan yang sama lah atau orang lain pernah buat gitu loh. Gitu. Ya, ini kan yang saya tahu kan Kohari ini kan juga CEO founder ya dari Alpha 9 Club ini ya. Bisa dijelasin nggak tuh apa itu isinya Alpha 9 Club itu seperti apa? Mungkin berdirinya dari kapan gitu kan. Terus komunitasnya berisi tentang apa aja gitu yang ada di dalamnya seputar NFT yang pastinya ya seputar NFT ya. Boleh dijelaskan? Oke, jadi Alpha 9 itu tadi historinya juga udah gue jelasin di awal ya. Jadi kita ada 2 produk, satu edukasi, yang kedua komunitas. Jadi edukasi di kita itu ya bentuknya ada beberapa tier ya. Jadi basic dulu nih. Nah, dari basic cryptocurrency udah tahu blockchain itu apa dan landasannya apa, Web 1.0 sampai 3.0 itu apa. Habis itu baru
ke penjurusan lah, istilahnya kalau kuliah tuh ada penjurusan. Mau ke mana nih, DeFi, ICO, NFT dan segala macam. Nah, kita juga ada modul yang semua gitu. Ada modulnya ya. Betul. Dan modul tuh memang kita desain sesimpel mungkin supaya orang itu gampang ngerti. Karena kita juga ya berdasarkan pengalaman pribadi gue juga, gue mau belajar sendiri itu susah banget dan gak ngerti. Istilahnya tuh susah-susah semuanya, udah gak familiar gitu. Dan so kita mau bikin satu modul yang untuk supaya semua orang itu bisa gampang dengan bahasa sehari-hari lah. Sederhana ya. Sederhana Sederhana. aja. Nggak terlalu ribet juga kan gitu ya. Benar. Itu kalau misalnya mau join gimana caranya? Gitu. Kita ada ya kalau untuk join kelasnya bisa langsung cek di Instagram kita, A9 Club ya. Terus juga kalau mau join Discord-nya, komunitas kita juga di Discord ya by the way. Itu di sana juga bisa belajar. Kita memang tujuan dari komunitas itu adalah supaya orang-orang bisa belajar juga di dalam gitu. Jadi kelas kita nggak semuanya available di online. Kita banyakkan juga ada offline gitu karena tujuannya supaya orang bisa langsung praktek gitu loh. Nah, yang nggak available, nggak bisa datang ke Jakarta untuk ikut kelas kita, ya kita ada sediakan satu komunitas yang healthy, yang dimana banyak orang yang di dalam tuh saling belajar, saling sharing informasi gitu loh. Kelas online gitu ya, semacam kelas online gitu ya? Kita ada kelas online juga tapi ya? Untuk basic gitu. Tapi kalau basic, untuk yang udah advance gitu tuh harus praktek. Dan itu susah banget ketika kita online gitu. Nah, online tuh nanti gampang simal pasti ya. Orang ngeklik ini salah, nanti malah walletnya beda. Ya. Iya, benar. Takutnya salah klik nanti jadi jatuhnya mungkin rugi atau gimana, bisa nggak sih kayak gitu? Takutnya sih kena kena scam gitu. Atau sekarang kan masih early ya, jadi masih banyak phishing gitu. Phishing itu kayak website yang palsu lah gitu. Kita klik linknya, habis itu nanti dia kosongin wallet kita gitu. Jadi balik lagi memang banyak orang yang bilang, ini banyak kena hack segala macam ya. Secure nggak secure, tapi with proper education gitu. That's why kita salah satu calling gua adalah mau membantu itu gitu loh. That's why Alpha 9 ini juga kita buat untuk itu. Gitu ya. Untuk keamanannya mungkin udah lebih aman dibandingkan investasi yang nyata gitu, dalam dunia nyata gitu. Gimana kalau dari segi keamanan secure-nya gitu di NFT ini? Oke. Kalau untuk mungkin ini beda dan debatable lah ya, maksudnya gue juga gak mau terlalu pro apa gitu, tapi ibaratnya gini, kalau di dunia cryptocurrency ataupun NFT itu di security-nya itu namanya decentralized. Bedanya dengan centralized itu ibaratnya gini, misalnya gue ada stok gitu ya, saham, gue investasi saham ataupun di properti ataupun deposito segala macam, itu yang pegang kuasa siapa? Yang pegang kuasa kan ada pihak ketiga, ya gitu. Misalnya gue mau beli saham gitu ya, sahamnya ini gue buat account dong, gitu, buat account di satu platform dan platform itu yang hold kuasa atas akun gua gitu. Sama ketika kita mau let's say investasi deposito atau segala macam itu juga centralized, itu namanya centralized. Jadi kita ada satu pihak, ada third party yang memegang kuasa atas akun kita gitu loh. Nah, sedangkan di cryptocurrency itu namanya decentralized. Kita yang bertanggung jawab atas wallet kita. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya gue lupa password, kalau decentralized masih bisa loh. Kayak misalnya saya gue lupa nih pin gue, yang penting orang gue bener, dia bisa verifikasi segala macam, nanti gue bisa dibantu untuk reset account gitu. Tapi kalau di crypto itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti kalau lupa itu password atau apa itu ribet juga ya sebenarnya kayak gitu ya. Benar, that's why itu benar-benar harus disimpan gitu. Disimpan dengan benar gitu. Dan banyak orang yang let's say dia bikin wallet yang decentralized nih, misalnya di MetaMask gitu. Habis itu dia screenshot. Habis itu dia kirim WA. Ya otomatis ataupun nggak usah screenshot lah, ada yang copy paste langsung misalnya. Oh gitu ya, bisa. Ataupun masukin ke notes-nya gitu. Iya, bisa, ya. Nah itu kan sesuatu yang bisa di-trace oleh banyak pihak gitu istilahnya kan. Bisa jadi temennya yang tiba-tiba kelihatan, ini apa nih gitu. Jadi memang harus benar-benar hafal sendiri ya gitu ya. Biasanya bisa dicatat gitu, dicatat atau urutannya itu diubah gitu loh. Ya. Nah jadi that's why butuh edukasi lah gitu. Oke, kita udah cukup banyak nih pertanyaan yang sudah tampil ya di chatroom kita nih. Kita akan mulai nih untuk sesi Q&A ya.
Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menulis di kolom chat, room chat kita, nanti teman-teman kita akan bacakan beberapa ya. Tapi kembali lagi saya beritahu formatnya seperti yang tadi saya bilangin, nama, spasi nomor telepon, spasi ID, IG, sama spasi pertanyaan teman-teman ya. Oke, kita bisa tampilkan beberapa chat room yang sudah ada di chat room kita. Agak ke scratch ya. Kita membaca satu. Dikecilin mungkin ya. Soalnya sampingnya gak kelihatan. Oke, ini ada dari Ahmad di blog. Oke, itu satu pertanyaan ya? Ada banyak. Itu ada banyak. Nah, di blog satu pertanyaan aja. Oke, ini ada dari Ahmad Miftahul. Aziz. Oke, ini sudah ada formatnya, sudah benar. Oke, pertanyaannya adalah gini. Pertanyaan saya tentang NFT ini sekarang sangat-sangat hype tentang NFT. Tapi saking hype-nya itu cuma upload ala kadarnya gitu kan. Sama dengan NFT-nya Gozali Everyday ya, yang ujung-ujungnya akan mati dengan sendirinya ketika hype ini sudah hilang. Nah, bagaimana cara saya sebagai perorangan nih, dia bertanya untuk dirinya sendiri membuat sebuah NFT. Nah, coba gimana tuh menurut? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi kemarin kan sempat itu yang Gozali Everyday jadi pionir ya. Habis itu banyak banget yang jualan baju ataupun apa di sana gitu. Padahal NFT itu dibuat tuh bukan untuk itu gitu. Dan jadi gimana untuk membuat satu NFT ya istilahnya dan bisa sustain gitu ya. Nah, jadi kita bisa ikut apa ya? Mungkin pelajarin lah study case NFT yang tuh sukses tuh kenapa gitu. Nah, satu tuh karena komunitasnya. Jadi rencananya NFT ini akan dibawa untuk apa ya? Jadi pertama komunitasnya itu mau dibangun seperti apa dulu, marketingnya gimana? Siapa yang bisa kita ajak untuk membeli NFT ini gitu loh. Jadi itu kan sebagai tools untuk marketing ya. Jadi oh si ini beli nih, gue juga ikutan belilah gitu. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua kita bisa selain community ya utility-nya. Jadi utility-nya ini apa? Jadi real case untuk memakai NFT ini apa? Apakah nanti bisa untuk masuk ke dalam dunia metaverse di dalam gaming ataupun let's say mau dipakai untuk dunia real world gitu, misalnya membership gitu, which is sekarang udah mulai banyak yang develop terutama di luar negeri gitu. Nah, jadi yang ketiga baru artnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat. NFT-nya tuh roadmap-nya mau kemana gitu. Jadi bukan cuma asal bikin art habis itu jual. Karena banyak banget yang mengira saya jual art habis itu saya bikin desain yang bagus habis itu nanti akan kejual sendiri. Jadi di NFT itu kayak gitu. Nggak gitu ya dia sebenarnya. Ya, jadi kita mesti tahu roadmap-nya mau kemana dan kita sebagai investor pasti mau lihat ini NFT bagus gak ya? Bisa dipakai untuk apa nih ke depan? Komunitasnya kayak gimana gitu. Jadi sisi pandangnya itu jangan sebagai desainer doang, tapi sebagai orang yang akan membeli. Kenapa gue harus membeli NFT ini gitu istilahnya gitu. Gitu karena nanti suatu saat bisa dijual juga kan dari situ ya. Betul. Untuk kedepannya. Jadi istilahnya kalau orang beli itu bukan cuma ngelihat karena yang tadi kamu bilang ya, cuma ngelihat wah gambarnya bagus nih gitu kan, beli gitu kan. Nah, tapi lihat juga untuk jangka waktu ke depan, karena kan itu yang lebih penting ya sebenarnya, kayak komunitasnya apa yang tadi kamu jelasin itu kan ya. Oke, betul. Cukup menjawab juga nih. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Uning. Mbak Uning ya, saya baru gabung dengan dunia kripto.
pernah 4 jam dapat 400.000. Wow, gede juga ya. Tapi saat ini banyak yang turun. Gimana strategi pada saat harga itu jatuh? Oke, Kira-kira. ini saya nggak tahu ya, ini 400.000 ini berapa persen dari portofolionya Nah, gitu. iya, iya, Karena iya. kalau kita let's say investasi 1M gitu misalnya, ataupun lebih dari itu, 1%-nya itu udah 1% dari 1M itu udah 10 juta. 10 juta ya. That's why di kripto itu sangat volatile. Kita itu sehari itu bisa plus 30%, bisa plus ratusan persen gitu, bisa juga minus sekian gitu. Oh gitu ya. Nah jadi strateginya adalah pertama kita mesti tahu dulu, mesti rancang finansial kita. Jangan menginvestasi sesuatu yang kita belum willing untuk untuk bisa hilang lah gitu loh. Jadi di dunia kripto ini karena teknologi masih baru dan kita masih early ya pasti sangat volatile gitu. Nah tapi strateginya gimana kalau turun? Nah kalau turun tuh justru gue seneng sebenarnya karena gue bisa beli banyak gitu. Nah iya, Dengan pada saat harga turun murah. beli banyak ya kan dengan Betul. harga murah. Ketika naik nanti tinggal jual dengan harga yang tinggi ya, begitu ya berarti. Iya bisa jadi strateginya begitu atau ya di hold aja karena memang balik lagi kan ke masing-masing. Apakah strategi investasinya lebih ke fiat itu dalam bentuk USD ataupun ke dalam aset kripto gitu, aset kripto kayak Bitcoin, Ethereum gitu. Jadi ada porsi-porsi yang bisa kita manage lah gitu. Kita mau berapa persen nih gitu loh. Gitu. Oke, masih ada selanjutnya pertanyaan dari Rio Arianto ya. Kamu tanya dong katanya penjelasan tentang crypto mining. Oke. Wah ini baru lagi nih. Crypto mining itu kan nambang ya istilahnya gitu. Jadi misalnya gold itu kan bisa ditambang, itu ya gold mining gitu. Nah di crypto itu namanya crypto mining ya kayak yang ditanya tadi. Contoh misalnya gini, kita misalnya di OpenSea deh gitu, kita melakukan satu transaksi untuk jual beli NFT gitu. Nah untuk jual beli NFT itu kan ada istilahnya ada validatornya gitu. Yang validate ini siapa? Miners namanya. Gitu. Jadi itulah cara kerja blockchain proof of work ya. Jadi misalnya hal simpel aja deh, misalnya gue mau transfer Ethereum nih ke Sijo gitu loh. Nah, untuk saat ini yang masih Web 2.0 ya di dunia sekarang gitu, itu kita kan minta bank ini tolong dong kirim uang ke Sijo gitu. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini digantikan oleh coding. Gitu. Jadi nggak ada pihak ketiga, ini adalah coding. Dan coding ini yang memvalidasi ini siapa? Orang-orang yang mining. Gitu. Nah, yang mining ini nanti akan dikasih reward dalam bentuk Ethereum gitu. Itu ya. Jadi tergantung yang dia mining ini apa, bisa jadi Bitcoin, bisa jadi Dogecoin gitu. Jadi tergantung apa nih, aja ya bentuknya ya, bisa berbentuk yang proof of work ya. Iya, gitu. yang itu ya. Oke. Cukup menjawab nih. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih dari Austin, dia mau bertanya nih, katanya, Kak, pernah dengar tentang apa tuh? Nanovest ya. Bagaimana keamanannya tuh? Pernah dengar gak tuh Nanovest, terus bagaimana keamanannya, dan dia akan launch apa tuh NBT. NBT prospeknya bagaimana? Sepertinya NBT itu semacam token kripto kah, katanya dia bilang gitu. Oke, kalau Nanovest sih jujur belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar ya. Cuma kalau misalnya kalau mau investasi di satu koin, ya kita mesti tahu nih kenapa kita membeli koin itu. Jadi sekarang kan memang project tuh makin banyak ya, bikin koin ini, bikin koin itu. Mungkin Joe juga pernah lihat berita ya sekarang lagi maraknya tuh bikin koin gitu. Tapi basically balik lagi ke kita analisanya. Jadi kenapa kita harus membeli koin ini? Koin ini dipakai untuk apa? Gitu. Kalau kayak let's say Ethereum gitu. Gue beli Ethereum buat apa? Ya buat pakai beli NFT misalnya. Gitu ataupun buat biaya administrasi ataupun gas fee yang gue pakai di network dia gitu. Jadi basically kita mesti tahu kenapa kita beli koin itu. Kalau enggak ya orang dapat koin itu pasti nanti jual gitu. Jadi nggak ada kebutuhan orang perlu koin itu. Itu salah satu cara untuk analisa ya, untuk fundamental. Jadi lihat juga peminatnya gitu ya, kayak daya belinya gitu kan, kira-kira itu koin itu laku nggak gitu. Maksudnya lagi dalam tahap apa ya, kayak semacam lagi hype nggak gitu. Takutnya ketika nggak hype
dia nggak bisa jual lagi kan, untuk ujung-ujungnya rugi. Betul. Ya gitu ya. Jadi istilahnya harus dipelajari dulu lebih detail kali ya. Kalau kita mau beli yang tadi dia bilang nanotech itu ya, yang baru itu ya. Iya benar. Kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar dipelajari, didalami, baru boleh beli gitu ya, baru berani beli gitu ya. Betul. Jadi di dalam kelasnya AlphaNet juga kita ada jelasin nih bentuk-bentuk analisa itu apa. Jadi satu tuh analisa fundamental yang kita ngecek apakah koin ini bagus nggak untuk long term gitu loh. Nah terus yang kedua itu ada technical analysis gitu, ngecek kita jangan masuk pas di pucuk nih gitu. Ini harga yang bagus kan untuk kita beli gitu. Jangan beli di pucuk, jualnya di bawah gitu. Nah yang ketiga adalah psychological yang kayak Joe bilang tadi. Ini lagi hype gak? Banyak news yang lagi ini nggak? Kalau misalnya lagi banyak news yang ini ya kita bisa manfaatin momennya. Tapi kalau misalnya fundamental gak bagus, kita mesti tahu kita exitnya kapan. Gitu. Jangan di hold terus gitu. Takutnya rugi ya nanti. Bisa rugi nggak sih kayak gitu? Ya bisa kalau misalnya exitnya terlambat dan udah banyak orang yang jual melihat koin ini ternyata cuma hype nih dan kayaknya kurang bagus gitu misalnya. Kurang minat lah gitu ya kalau orang. Pasti orang jual gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, koin ini use case-nya bagus, kedepannya bagus nih, timnya bagus. Dipertahankan ya mereka ya. Malah orang beli lagi gitu. Ya. Gitu. Oke nih kita ada pertanyaan selanjutnya nih dari Shannon. Apakah NFT itu musiman atau bertahan lama? Gimana sih cara memasarkan NFT supaya laku atau viral? Terus apa aja sih faktor yang membuat NFT tersebut bisa laku? Faktornya tadi sebenarnya udah jelasin ya di penjelasan awal ya. Mungkin yang pertama ya. Nggak terlalu ini. Yang musiman atau bertahan lama mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran ya. Kita kasih rangkuman sedikit aja seperti udah dijelasin. Oke, jadi kalau NFT itu musiman atau ini sekarang lagi tahap yang hype banget yang dimana banyak orang yang juga memprediksi NFT itu akan winter lah. Winter itu istilahnya lebih slow down gitu. Nah itu mirip lah dengan sejarah kita yang terjadi cryptocurrency gitu yang tiba-tiba crash dan juga bubble.com ya kan di tahun early 2000 gitu. Nah, jadi NFT ini sesuatu yang besar dan teknologi yang luar biasa yang dimana sekarang tuh lagi hype banget. Dan pastinya ada satu titik di mana ini akan bear market istilahnya gitu. Dan ya hopefully sih enggak ya, tapi ya menurut beberapa analisa itu juga banyak authorized speaker juga ngomong itu akan bear market gitu loh. But we should look at the technology sih gitu. Oke nih dari Danu nih. Danu mau bertanya, katanya Kak Heri mau nanya dong gitu kan terkait Bitcoin dan Ethereum. Apakah mempunyai kesamaan atau ada keunggulan dari masing-masing atau gimana Kak? Oke, jadi Bitcoin dan Ethereum ini dua fungsi yang berbeda ya. Bitcoin itu it's the father of crypto dan dia yang pertama istilahnya launching ataupun bukan di NFT tapi di cryptocurrency. Jadi Bitcoin itu diciptakan untuk pertama transfer uang, ya kan, transfer currency dan di mana di dalamnya ada limited supply. Gitu. Jadi untuk melawan inflasi lah istilahnya gitu. Nah, sedangkan Ethereum itu untuk platform untuk orang-orang memakai smart contract dia. Gitu. Jadi Ethereum ini dia menyediakan ekosistem untuk blockchain proof of work yang ada di Ethereum. Jadi orang-orang itu nggak perlu bikin smart contract lagi, cuma pakai template dari si Ethereum ini. Gitu. Jadi semua yang under Ethereum ini akan kena gas fee ataupun biaya admin yang nantinya akan ditransfer ke rewardnya akan dikasih ke minersnya gitu loh. Jadi itu cara kerja Ethereum ya secara singkat gitu. Jadi beda tujuan nih Bitcoin dan juga Ethereum. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, boleh? Satu pertanyaan terakhir ya dari Panji Arya. Soma ya. Saya mau nanya dong tentang NFT. Ketika kita mempunyai aset digital atau ingin membeli aset digital, tetapi kita mengalami bug atau kesalahan sistem yang menyebabkan kerugian, apakah kita akan mendapat suatu ganti rugi atau kompensasi? Lalu kalaupun adanya kompensasi tersebut berbentuk apa gitu? Apa emang pernah ada yang seperti itu ya?
di dunia NFT itu pernah ada yang terjadi hal-hal seperti yang tadi ditanyakan Panji itu? Oke, mungkin bentuknya beda ya. Jadi kalau di OpenSea ya, kemarin itu sempat ada yang bilang, ada yang bisa nyolong NFT di wallet orang gitu loh. Oh gitu ya. Nah, itu Sempat adalah ada juga ya, betul, itu adalah kesalahan dari OpenSea-nya, smart contract dia, coding dia lah istilahnya gitu, bahasa programming dia gitu. Tapi di sini ya kita ya tergantung dari apa pihak yang salah itu, apakah mereka mau kasih kompensasi apa gitu loh. Nah, jadi basically semua balik lagi ke orang-orang yang apa, kalau misalnya ada bug itu kan istilahnya kita memakai third party untuk melakukan satu transaksi gitu ya, itu baru bisa ada bugs lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak let's say apa, memang kesalahan kita sendiri yang walletnya misalnya seed phrase-nya kita kasih ke orang lain gitu, itu ya kesalahan kita sendiri, ya itu nggak ada kompensasi gitu loh. Jadi kalau bugs gitu itu balik lagi ke platformnya gitu. Apakah dia mau menyediakan solusinya apa, kompensasinya apa gitu loh. Jadi beda-beda. Oke, itu kan bener kan saya bilang dari awal tentang menyangkut NFT ini memang nggak ada habisnya. Kita udah 1 jam loh, nggak berasa ya dari tadi kita ngobrol gitu ya, karena memang topiknya juga sangat hype ya saat ini. Jadi kayak waktu nggak berasa, kayak baru ngomong 5 menit tapi ternyata udah 1 jam gitu kan. Aduh, akhirnya kita harus closing nih teman-teman. Sebenarnya kita masih banyak pertanyaan yang ngantri di kolom chatroom kita ya, ada sekitar 1.500 lah gitu pertanyaan yang masih nongkrong di chatroom kita, tapi kita belum bisa bacakan dan belum bisa dijawab langsung oleh Kak Heri. Tapi nanti pertanyaan tersebut dari teman-teman semua yang udah taruh di chatroom itu, jangan sedih teman-teman, nanti akan kita kirim ke Kak Heri. Jadi nanti kalau memang nanti ada acara podcast yang membahas tentang NFT lanjutan lagi, jangan kapok ya Kak. Gak apa-apa, saya senang lagi ya. Saya senang jawab daripada salah. Karena memang nggak ada habisnya, terus terang aja ini masih banyak soal yang masih ditanyakan. Tapi kita sudah harus selesai karena waktu juga yang memisahkan ya. Padahal kita masih pengen tahu nih lebih banyak mengenai NFT ini, tapi ya karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita membahas chatroom ya yang ada di kolom chat di Zoom kita ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai dengan akhir ya. Bahkan yang tadi saya kasih tahu, jangan sampai kelewat 1 momen pun. Kalau bisa pipisnya tahan dulu, nonton dulu. Soalnya kalau kelewat 1 momen aja nanti kita kayak tadi nggak dapet tuh yang itu tuh, lupa tuh, kelewat tuh gitu kan. Jadi sayang banget. Thank you banget buat teman-teman yang udah standby dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pemenang giveaway. Wah, ditunggu nih ya pasti ya. Berapa juta yang nunggu nih kayaknya. Oke, kita akan sebutkan pemenangnya aja. Yang pertama itu ada pemenang pertanyaan untuk mendapatkan giveaway pada hari ini adalah Rio Arianto, lalu Shannon yang tadi sempat bertanya juga, Osten, Panji Arya Soma, dan juga Danu. Oke, selamat untuk kepada 5 pemenang kita, dan nanti akan dihubungi langsung oleh tim kita untuk ditransfer saldo digitalnya ya teman-teman ya, saldo digital. Oke, mungkin dari saya itu aja. Selamat untuk para teman-teman semua yang sudah menang, dan terima kasih juga untuk Heri yang sudah datang ke sini, yang sudah menjelaskan banyak hal ya mengenai NFT. Ya mungkin teman-teman yang tadinya awam sekarang jadi wah, gue ngerti nih dikit banyak nih gitu kan, kayak gue udah ngerti lah gitu. Nanti untuk next ke depannya jika memang banyak permintaan lagi ke kita mengenai podcast, bahas lagi dong NFT lanjutannya gitu kan, karena masih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Nanti kita akan tayangkan lagi ya, dan nanti juga bisa jadi Kak Heri lagi yang akan yang akan membawa kita dalam informasi mengenai NFT ya. Boleh. Oke ya, nggak kapok ya Kak ya? Enggak. Belum. Belum kapok ya. Oke, selamat ya untuk para pemenang semuanya yang sudah join semua. Terima kasih, dan juga nantikan tema podcast yang selanjutnya yang pastinya membahas mengenai hal-hal yang sangat hype saat ini, yang pastinya juga teman-teman akan dapat wawasan banyak dari tema podcast ini ya. Jangan lupa pantengin setiap Jumat untuk teman-teman yang tadi sudah daftar. Terima kasih, dan nanti akan mendapatkan link-link selanjutnya ketika ada acara tema podcast selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan bye.